wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lasati. Saya berasal dari Universitas Sultan Syarif Kasih Riau. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang landasan filosofi pendidikan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah yaitu landasan pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Ini saya akan menyampaikan 3 poin, yaitu yang pertama pengertian landasan filosofi pendidikan, yaitu yang kedua peranan landasan filosofi pendidikan, yang ketiga yaitu aliran-aliran filosofi. Yang pertama yaitu pengertian landasan filosofi pendidikan. Yang pertama, landasan dalam KBBI, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan. Adapun istilah landasan sebagai dasar dikenal pula sebagai fondasi. Sehingga dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu alas atau dasar pikiran dari suatu hal, suatu titik atau titik tolak dari suatu hal. Ya, kita dapat menyimpulkan bahwa landasan filosofi pendidikan adalah filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktik pendidikan. Poin selanjutnya yaitu peran landasan filosofi pendidikan. Peran landasan filosofi pendidikan adalah memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak belakang pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksikologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Poin ketiga yaitu aliran-aliran filosofi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 aliran filosofi. Yang A yaitu filsafat pendidikan idealisme, yang B yaitu filsafat pendidikan realisme, yang C yaitu filsafat pendidikan pragmatisme, yang D yaitu filsafat pendidikan eksistensialisme, yang E yaitu filsafat pendidikan progresivisme, yang F yaitu filsafat pendidikan esensialisme, yang G yaitu filsafat pendidikan perennialisme. Yang A, filsafat pendidikan idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang menggunakan jiwa. Idealisme memandang realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam, bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide yang ada dalam jiwa manusia. B yaitu filsafat pendidikan realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Menurut realisme hakiki, kebenaran itu berada pada kenyataan alam ini, bukan pada ide atau. Yang C itu filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat modern yang lahir di Amerika abad 19 hingga abad 20. Filsafat ini cenderung lebih banyak mengabaikan hal-hal yang bersifat metafisik, tradisional, dan lebih banyak terarah pada hal-hal yang pragmatis kehidupan. Pragmatisme lahir di tengah-tengah situasi sosial Amerika yang dilanda berbagai problem terkait dengan kuat masifnya urbanisasi dan industrialisasi. Yang D itu filsafat pendidikan eksistensialisme. Eksistensialisme termasuk filsafat pendatang baru yang ditemukan pertama kali oleh ahli filsafat Jerman, Martin Heidegger, 1889 sampai 1976. Eksistensialisme merupakan bagian filsafat dan akar metodologi berasal dari metode fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl 1859 sampai 1938. Yang E, filsafat pendidikan progresivisme. Aliran progresivisme lahir di Amerika akhir abad ke-19 menjelang awal abad 20. Mula-mula istilah bersifat sosiologi guna menyebut gerak sosial politik di Amerika ketika proses industrialisasi dan urbanisasi menjelang gejala yang bersifat masif. Yang F, filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme kerap digunakan sebagai reaksi kedua terhadap progresivisme tahun 1930-an. Kalangan esensialisme menilai praktek progresivisme telah melahirkan pendidikan yang gagal, terutama karena upaya progresivisme di dalam menjadikan pendidikan sebagai usaha belajar tanpa penderitaan. Yang G, filsafat pendidikan perennialisme. Istilah perennialisme berasal dari bahasa yaitu dari akar kata perennial atau perennia bahasa Inggris yang berarti tumbuh terus melalui waktu ke waktu atau abadi. Maka pandangan selalu mempercayai mengenai adanya nilai-nilai norma yang bersifat abadi dalam kehidupan ini. Baik, sekian dari saya. Itulah hasil dari penjelasan dan penyampaian saya. Maaf apabila ada kekurangan, salah dan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.